Kisah Nabi Musa melawan penyihir. Nabi Musa dan Harun akhirnya bertemu dengan Fir'aun yang didampingi beberapa penasihat pemerintah lainnya. "Siapakah kamu berdua ini?" tanya Fir'aun. Nabi Musa pun menjawab, "Kami Musa dan Harun adalah pesuruh Allah. Kami diutus kepadamu agar kau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan penindasanmu dan menyerahkannya kepada kami, agar mereka menyembah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu." Fir'aun tertawa sinis mengejek Musa dan mengatakan bahwa Musa tidak tahu diri. Dahulu ia diasuh dan dibesarkan di istana Mesir, dan kini malah berbalik menentang Fir'aun. Musa dianggap orang yang tak tahu balas budi. Nabi Musa lalu menjawab bahwa semua itu dikarenakan ulah Fir'aun sendiri. Seandainya Fir'aun tidak memerintahkan membunuh bayi laki-laki, tidak mungkin ia dihanyutkan di sungai Nil, dan akhirnya ditemukan dan diambil sebagai anak angkat oleh istri Fir'aun. Jadi Musa merasa tidak berhutang budi kepadanya, karena Fir'aun sendirilah yang menyebabkan semua itu terjadi. Nabi Musa juga berkata, "Adapun mengenai pembunuhan yang dulu kulakukan adalah akibat godaan syaitan, namun peristiwa itu akhirnya menjadi rahmat bagiku. Sebab setelah aku melarikan diri dari negerimu, aku dikaruniai hikmah dan ilmu oleh Allah, dan aku diutus sebagai Rasul. Maka datanglah aku kepadamu untuk mengajak engkau dan juga kaummu untuk menyembah Allah. Siapakah Tuhan yang kau sebut-sebut itu? Adakah Tuhan lain di atas bumi ini selain aku yang patut disembah dan dipuja?" kata Fir'aun. "Ya, ada, yaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, serta Tuhan seluruh alam semesta," jawab Nabi Musa. Demikianlah terjadi perdebatan antara Musa dan Fir'aun. Fir'aun sama sekali tidak dapat menolak alasan Musa yang diwakili Harun, sehingga Fir'aun pun akhirnya mengancam Musa dan Harun dengan berkata, "Hai Musa, jika engkau mengakui Tuhan selain aku, maka pasti engkau kumasukkan ke dalam penjara." Lalu Nabi Musa berkata, "Apakah engkau akan memenjarakan aku walaupun aku dapat membuktikan dan memberikan tanda-tanda kebenaran dakwahku?" Lalu Fir'aun menentang dan berkata, "Datangkanlah tanda-tanda yang dapat membuktikan pembenaran kata-katamu jika memang kau benar-benar tidak berdusta." Musa kemudian melemparkan tongkatnya dan mendadak berubah alat tongkat tersebut menjadi seekor ular yang merayap ke arah Fir'aun. Fir'aun pun lari ketakutan dan meminta agar Musa menangkap ularnya lagi. Begitu ditangkap, ular itu pun berubah menjadi tongkat lagi. Meskipun mukjizat Nabi Musa telah dikeluarkan, Fir'aun tetap belum percaya. Ia mengira bahwa Musa telah mengeluarkan ilmu sihir, maka ia hendak mengumpulkan ahli-ahli sihir di seluruh kerajaan Mesir untuk bertanding melawan Nabi Musa. Tantangan itu disampaikan kepada Musa dan Musa menyanggupi tantangan itu. Pada hari yang telah ditentukan, berkumpulan para ahli sihir Fir'aun, para penduduk turut menyaksikan pula adu kepandaian sihir itu. Musa mempersilahkan para ahli sihir andalan Fir'aun untuk menampilkan kebolehannya terlebih dahulu. Maka mereka pun melemparkan tali dan tongkat-tongkatnya. Tak lama kemudian, tali-tali dan tongkat yang mereka lemparkan itu berubah menjadi ular, bahkan jumlahnya ribuan ekor. Fir'aun pun tertawa bangga menyaksikan kebolehan para ahli sihirnya. Penduduk yang menyaksikannya pun juga banyak yang terkagum dibuatnya. Dengan tenang, Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Tongkat itu segera berubah menjadi ular yang sangat besar, dan langsung makan ular-ular para ahli sihir Fir'aun dalam waktu singkat. Ular-ular para ahli sihir itu pun habis ditelan oleh ular Nabi Musa. Para ahli sihir itu pun berbelak keheran. Apa yang ditampilkan Nabi Musa bukanlah sebuah sihir seperti yang mereka pelajari dari makhluk gaib. Sadar akan hal itu, para ahli sihir pun berlutut dan menyatakan diri menjadi pengikut ajaran Nabi Musa. Mereka bertobat dan hanya akan menyembah Allah semata. Sehingga Fir'aun pun murka. Melihat pembelatan para ahli sihir yang telah bertobat itu, ia mengancam bahwa ia akan menyiksa para ahli sihir itu dengan siksaan di luar batas peri kemanusiaan. Namun para ahli sihir itu pun tidak merasa takut sedikit pun.
mereka tetap memilih menjadi pengikut Nabi Musa. Sejak saat itu, terdapat dua aliran di Mesir. Yang pertama, mereka menyembah Fir'aun, dan yang kedua, para pengikut Nabi Musa. Namun, para pengikut Nabi Musa makin lama semakin banyak jumlahnya, sebab ajaran Nabi Musa sangat jelas, dan mereka dihormati sebagai makhluk Tuhan, sama seperti lainnya. Tidak demikian dengan Fir'aun, yang selalu bertindak bengis dan kejam terhadap kaumnya.